Mengenai siasat Brigjen Suparjo sebelum G30 SPKI yang gagal total dilaksanakan. Brigjen Suparjo sendiri adalah salah satu pentolan penting dari kelompok Gerakan 30 September yang melakukan penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat dan yang mendeklarasikan terbentuknya Dewan Revolusi Indonesia. Lalu apa siasat dari Brigjen Suparjo sebelum G30 SPKI yang gagal total dilakukan itu? Untuk lebih jelasnya simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Mengutip artikel berjudul, Dalam Labirin Oktober tahun 1965, yang dimuat di situs Sosiopolitika. Saat itu sebelum G30 SPKI, Suparjo yang sudah jadi Jenderal Bintang 1 sedang menjabat sebagai Pangkopur II yang berkedudukan di Kalimantan dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Ketika itu, nyaris saja Suparjo bisa menarik semua kekuatan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD pasukan elit yang kini bernama Kopassus keluar dari Jakarta. Tapi strategi itu gagal total. Seperti diketahui, ketika itu, yang ada di Cijantung, markas RPKAD hanya tersisa Batalion 1 RPKAD pimpinan Mayor C.I. Santosa. Bahkan, Kompi 1 Batalion 3 RPKAD yang didatangkan dari Jawa Tengah juga nyaris berangkat ke Kalimantan. Kompi 1 Batalion 3 RPKAD dari Jawa Tengah ini dipimpin oleh Letu Faisal Tanjung. Kelak dia akan jadi Panglima ABRI di era Soeharto. Saat itu, sebelum berangkat ke Kalimantan, Kompi RPKAD pimpinan Letu Faisal Tanjung ditampung dulu di Cijantung, menunggu waktu keberangkatan ke perbatasan Malaysia. Mengutip artikel berjudul, Dalam Labirin Oktober tahun 1965, ketika itu kekuatan Angkatan Darat banyak yang sudah berada di wilayah-wilayah perbatasan konfrontasi Malaysia, termasuk RPKAD. Nah, Batalion 1 RPKAD ini juga hampir saja dikirim ke perbatasan Kalimantan atas permintaan Pangkopur II Kalimantan Brigjen Suparjo. Diceritakan dalam artikel itu, Brigjen Suparjo pada bulan Agustus tahun 1965 selaku Panglima Komando Tempur II mengirim suatu radiogram kepada Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Radiogram pada akhir Agustus itu sebenarnya agak tak lazim menurut prosedur yang ada. Isi radiogram juga cukup menimbulkan tanda tanya, setidaknya bagi Kolonel Sarwo Edi. Apalagi secara pribadi Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu, sebelumnya pernah berpesan kepada Sarwo Edi supaya Cijantung jangan sampai kosong. Dalam radiogram itu Brigjen Suparjo meminta agar sisa pasukan RPKAD, yakni Batalion 1 dikirim ke Kalimantan Barat untuk memperkuat wilayah perbatasan. Menerima permintaan tersebut, Kolonel Sarwo Edi tidak begitu saja memenuhinya. Sarwo Edi lalu mengirim Komandan Batalion 1 Mayor C.I. Santosa ke Kalimantan Barat untuk melakukan peninjauan. Mayor C.I. Santosa pun berangkat ke wilayah Kalimantan Barat sekitar bulan September tahun 1965. Tiba di Kalimantan Barat, dengan cermat Mayor Santosa memeriksa situasi di sana. Setelah melihat situasi yang ada, Mayor C.I. Santosa menyimpulkan bahwa jumlah personil yang sudah ada di sana telah memadai. Apalagi nanti Kompi 1 Batalion 3 RPKAD dari Jawa Tengah pimpinan Letu Faisal Tanjung akan segera tiba sebagai tambahan pasukan. Setelah melihat itu, Mayor Santosa lalu melaporkan kesimpulannya itu kepada Brigjen Suparjo pada tanggal 27 September tahun 1965 yang menerimanya dengan kecewa. Kemudian setelah menyelesaikan tugasnya, Mayor C.I. Santosa pun pulang ke Jakarta. Tapi, di pesawat Mayor C.I. Santosa kaget, sebab kembali ia bertemu dengan Brigjen Suparjo yang juga hendak ke Jakarta dalam penerbangan yang sama. Santosa agak tercengang bahwa ia ternyata bertemu Brigjen Suparjo berada dalam penerbangan yang sama. Kepadanya, Suparjo mengatakan dirinya mendapat panggilan penting dari Jakarta. Namun C.I. Santosa tak melihat ada siapapun yang menemui atau menjemput Pangkopur II itu di tempat tujuan, tulis Sosiopolitika dalam artikel berjudul, Dalam Labirin Oktober tahun 1965. Andai saja Kolonel Sarwo Edi memenuhi permintaan Brigjen Suparjo, maka praktis pada tanggal 1 Oktober pagi itu RPKAD tidak punya kekuatan tersisa di Cijantung yang bisa diandalkan. Mungkin operasi penumpasan G30 SPKI juga tidak akan selancar seperti yang dicatat dalam sejarah. Untungnya, Kolonel Sarwo Edi menolak permintaan Brigjen Suparjo. Ya, andai Kolonel Sarwo Edi menerima permintaan Brigjen Suparjo,
Mungkin kelompok G30 SPKI di atas angin. Karena di Jakarta, tak tersedia pasukan andal untuk memukul gerakan militer tersebut.